Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan materi yang sudah kalian pelajari 2 minggu yang lalu terhadap pelajaran atau materi bab 6 yaitu masalah ancaman. Yang pertama, kita akan membahas masalah ancaman. Kita lihat dari tujuan pembelajaran bab 6 ini. Yang pertama, menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk ranah pengetahuan ini sudah saya ujikan kepada kalian di minggu yang kemarin. Jadi kalian sudah memberikan tugasnya yang sudah, yang belum segera untuk menyelesaikannya. Ini untuk ranah pengetahuan. Nah, untuk ranah keterampilannya nanti saya akan memberikan tugas pada hari ini, tapi tidak terlalu sulit untuk kalian lakukan. Jadi di ranah keterampilannya, kalian harus bisa menyajikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu adalah yang harus dicapai oleh kalian di dalam pembelajaran materi bab 6 ini. Nah, yang pertama kita akan bahas dari pengertian ancaman itu sendiri. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Nah, ini adalah pengertian dari ancaman. Yang namanya membahayakan itu bisa dikategorikan terhadap ancaman. Itu adalah pengertian dari ancaman. Anak-anakku semuanya, di dalam pembelajaran hari ini, kita akan membahas dari ancaman ini, ada jenis ancaman, ada sumber-sumber ancaman itu dari mana saja, terus yang ketiga bentuk-bentuk ancaman itu apa saja. Nah, dari ketiga ini ada pembahasannya tidak beruntut dari jenis dulu, dari sumber, tapi bisa dari bentuk dulu gitu, terus langsung sumber, terus langsung jenis, bisa bisa bergonta-ganti gitu, tidak bersusun ya. Jadi kaliannya jangan bingung. Dan di sini saya menampilkan hanya garis-garis besarnya saja. Selebihnya kalian bisa mencari di buku-buku sumber yang kalian miliki sehingga materi yang dari bab 6 ini bisa komplit begitu ya, yang kalian pelajari baik dari materi dari saya yang sudah kalian pelajari juga, sudah kalian kerjakan tugas-tugasnya, itu sebenarnya bisa menambah pengetahuan kalian. Anak-anakku, kenapa negara kita sebenarnya berada di posisi strategis gitu. Dari kondisi posisi kita yang memiliki strategis tersebut sehingga itu berpotensi untuk adanya ancaman. Nah, ini posisi Indonesia yang strategis serta kemajemukan Indonesia membuat Indonesia rawan berbagai ancaman dari berbagai pihak. Inilah yang menjadi sumber ancaman-ancaman yang ada di negara kita saat ini. Selanjutnya, bentuk ancaman terhadap negara Indonesia itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Ini adalah undang-undang yang membahas tentang masalah TNI. Bisa kalian lihat nanti, bisa kalian browsing di Google. Ini isinya seperti apa sehingga ada pencerahan buat kalian gitu ya. Walaupun ini tidak diulangankan isinya apa, tidak seperti itu. Tapi ini harus kalian ketahui ini garis besarnya membahas tentang apa saja gitu. Nah, yang selanjutnya bentuk ancaman itu ada ancaman disintegrasi juga. Disintegrasi, kalau integrasi itu kan bersatu, kalau disintegrasi itu adalah bercerai-berai. Ya, lawan kata dari integrasi. Nah, yang kedua ancaman globalisasi. Nah, di era globalisasi saat ini banyak sekali ancaman yang bisa mengancam negara kita. Sehingga ini harus diantisipasi, jangan sampai di era globalisasi saat ini negara kita terancam dalam bidang-bidang tertentu begitu ya. Jadi harus diantisipasi oleh kita semuanya. Yang selanjutnya ancaman dalam memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai bangsa, nilai-nilai budaya bangsa. Nah, ini harus diantisipasi juga, jangan sampai dari keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia jangan sampai menjadi sebuah ancaman di negara Indonesia. Harus diantisipasi seperti apa caranya supaya tidak menjadikan sebuah ancaman bagi negara kita. Nah, selanjutnya
Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 menyebutkan bahwa berdasarkan jenisnya ancaman itu digolongkan ke dalam ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Kalau kalian mau tahu itu ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida itu kalian bisa cari di Google, pelajari apa saja sih yang menjadi ancaman militer, ancaman non-militer. Nah, ini yang baru juga ancaman hibrida apa saja. Silahkan kalian bisa mencarinya begitu ya. Saya tidak terlalu memberikan materi seperti ke anak kecil ya, anak-anakku semuanya, karena kalian juga harus dilatih untuk mencari sesuatu yang memang kalian perlukan gitu, yang memang bisa menunjang terhadap ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan materi ancaman ini. Silakan kalian bisa mencarinya. Nah, anak-anakku semuanya, jenis-jenis ancaman itu bisa dalam bidang ideologi, bisa dalam bidang politik, bisa juga dalam bidang ekonomi, bisa juga dalam bidang sosial budaya, bisa juga dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, anak-anakku semuanya, kita bahas sedikit-sedikit dari berbagai jenis macam-macam ancaman di dalam bidang-bidangnya gitu. Yang pertama kita bahas masalah ancaman di bidang ideologi. Nah, jangan jangan memiliki pikiran bahwa nggak akan ada ancaman terhadap ideologi. Jangan salah. Ideologi juga berpotensi untuk adanya ancaman begitu ya. Jangan sampai terjadi ancaman terhadap ideologi. Nah, ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Misalnya ada sekelompok orang misalnya yang ingin mengganti dasar negara kita dengan selain Pancasila, itu juga kan menjadi sebuah ancaman bagi negara kita. Jadi jangan sampai terjadi, harus diantisipasi bagaimana caranya supaya negara kita tetap kokoh dengan dasar falsafahnya yaitu Pancasila. Yang kedua, ancaman di dalam bidang politik. Ancaman dalam bidang politik dapat dilakukan dari dua aspek, yaitu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini juga harus kalian cari ya, apa saja aspek yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Walaupun tidak dikumpulkan anak-anakku semuanya, tapi ini harus kalian cari, harus kalian gali supaya lebih lengkap lagi materi yang bab 6 ini, begitu ya. Jadi bidang politik juga berpotensi untuk terjadinya ancaman. Nah, yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal juga. Jadi tidak hanya di dalam negeri saja ancaman bidang ekonomi, tetapi bisa datang juga dari luar juga begitu. Nah, selanjutnya bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua, ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, ada juga ancaman-ancaman dari luar. Silahkan, bisa kalian cari juga ini ya, ancaman dari luarnya seperti apa, begitu. Nah, untuk menguji ranah keterampilannya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, kan ada ranah pengetahuan, ada ranah keterampilannya. Saya ingin menguji ranah keterampilannya. Mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini tidak ada yang telat absen atau tidak absen begitu, atau mengisi presensinya. Ya, jadi kalau misalnya waktunya sudah saya setting sesuai jam pelajaran, jadi tolong kalian isi presensinya sebelum waktunya berakhir, sehingga saya juga bisa menilai ranah keterampilan yang diterapkan di dalam materi bab 6 ini. Nah, bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari saat ini. Saya bisa ujikan kepada kalian. Ya, anak-anakku ya, jangan sampai kalian telat untuk mengisi presensi karena itu menjadi sebuah penilaian ranah keterampilan di dalam materi bab 6 ini. Selanjutnya, jenis ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. Ini adalah contoh-contoh di dalam ancaman di dalam bidang Hankam gitu ya. Kalau kalian tidak paham, coba dicari ini apa saja nih yang menjadi ketidakpahaman kalian. Ini bisa Google oleh kalian googling oleh kalian jadi sehingga kalian bisa lengkap materi di bab 6 ini. Nah, untuk mengatasi ancaman, anak-anakku, kita memiliki peran sangat penting atau sangat besar di negara ini.
apa saja peran kita selaku masyarakat untuk mengatasi berbagai macam ancaman dalam membangun integrasi nasional. Kalau integrasi kan sudah kita bahas di bab sebelumnya, begitu ya. Jadi ini sebenarnya nyambung dari materi sebelumnya ke materi bab 6 ini, nanti juga di bab terakhir, materi bab terakhir juga nyambung dengan materi bab 6 ini, begitu. Nah, karena kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki pengertian semboyan negara sebagai modal untuk bersatu, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, nah itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu merupakan peran kita selaku masyarakat untuk mengatasi berbagai macam ancaman yang ada saat ini. Jadi jangan menjadikan sebuah perbedaan itu adalah sebagai sebuah hambatan. Seperti itu. Nah, untuk menjaga keutuhan NKRI dan mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat, masyarakat harus ikut berperan serta aktif dalam membangun integrasi nasional. Ini peran kita semuanya ya dalam rangka menjaga integrasi nasional. Jadi, bukan tugas pemerintah saja, bukan tugas negara saja, tetapi kita juga memiliki peran di dalam menjaga keutuhan atau integrasi nasional, sehingga ancaman bisa diminimalisir. Nah, selanjutnya, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, menjaga wilayah, kekayaan tanah. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Yang selanjutnya, kelima, memiliki semangat persatuan dan berwawasan Nusantara. Dan yang terakhir, mentaati peraturan. Nah, ini juga harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi kewajiban kita ya kita laksanakan, gitu ya. Jangan sampai kita melanggar hak orang lain juga. Nah, ada yang keenam, mentaati peraturan. Coba, kalau misalnya kalian bisa mengatasi ancaman yang datang dari dalam diri kalian sendiri, coba kerjakan atau lakukan apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya katakan tadi untuk menguji ranah keterampilan, taati peraturan, isi presensinya, jangan sampai terlambat. Coba ya, saya pengen ngecek bagaimana kehadiran kalian di hari ini, begitu ya, di pembelajaran hari ini. Nah, itu mungkin anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan untuk materi bab 6. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap sehat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.